Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dimas Saprin. Teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekarang ketika saya mengambil video ini adalah tanggal 27 Mei 2020. Di tanggal 27 Mei ini pernah terjadi gempa bumi di Yogyakarta sekitar jam 5 pagi ya, 5 pagi lebih 55. Jam 5.55 ya, bisa dibilang jam 6 gitu ya. Jam 6 terjadi gempa bumi sekitar 5,9 skala Richter. Dan itu sangat kencang sekali dan merobohkan semua bangunan-bangunan. Gempa itu terjadi sekitar 57 detik. Seperti teman-teman lihat video sebelumnya itu adalah dokumentasi gempa bumi di Yogyakarta saat itu. Jadi hari ini tepat tanggal 27 Mei 2020 kita mengenang kembali peristiwa 14 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman di sini yang melihat, yang mensubscribe channel ini, teman-teman berumur berapa dan sedang apa ketika gempa bumi? Kalau saya sendiri, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya waktu gempa bumi. Kalau saya sendiri waktu itu masih kelas 2 SD, jadi saya belum begitu tahu belum begitu sadar ya tentang gempa bumi. Jadi ya saya biasa saja seperti itu, mau berangkat sekolah, sedang habis makan gitu kan. Tapi saya belum berangkat sekolah waktu itu. Ada juga yang tetangga saya itu ada yang sedang mandi gitu-gitu kan, tahu-tahu gempa seperti itu. Dan gempa itu walaupun hanya 57 detik, tapi gempa itu sangat mengerikan sekali dan dapat merobohkan semuanya. Oke, kemarin ada yang mengirimkan cerita kepada saya, ya, dan cerita ini menurut saya menarik sekali. Jadi, mari kita baca ceritanya. Jadi cerita ini dikirimkan oleh sahabat kita ya, yang menurut saya ceritanya cukup unik sekali pengalamannya saat gempa seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang pengen mengirimkan cerita-cerita ini saat ini, karena video ini khusus buat gempa ya, jadi cerita yang dikirimkan adalah cerita pengalamannya saat gempa bumi gitu. Kalau teman-teman pengen mengirimkan ceritanya tentang kisah horor, kisah menyeramkan, dan mungkin ada kisah pembunuhan, silahkan kirimkan ke email saya. Sudah saya tulis di deskripsi box, silahkan diklik saja linknya atau ditulis email saya di dimasaprin@gmail.com. Sudah saya tuliskan di deskripsi box. Dan jangan lupa teman-teman like, share, dan komen video ini, channel ini, biar channel ini semakin berkembang. Mari kita baca ya. Ini peristiwa yang dialami oleh teman saya semalam sebelum gempa besar itu terjadi. Oh, jadi yang mengirimkan email ke saya, yang mengirimkan cerita ke saya ini bukan pengalamannya pribadi ya, tapi juga ada campur tangan pengalamannya temennya seperti itu. Pagi hari Sabtu 27 Mei, setelah gempa besar terlewati, orang dewasa terlihat panik dan ketakutan. Kita bisa bayangkan. Anak-anak terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Saya saat itu masih menginjak kelas 1 SD. Oke, berarti teman-teman bisa dibayangkan yang mengirimkan email ke saya ini waktu gempa kelas 1 SD. Kalau saya kemarin waktu gempa kelas 2 SD. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Namun kengerian goncangan gempa masih teringat jelas di memori saya. Setelah gempa berhenti, saya mencoba untuk berangkat sekolah. Wah, ini orangnya ini rajin banget nih. Udah tahu gempa tapi dia tetap berangkat sekolah. Namun ibu saya melarang dan mengatakan sekolah libur. Iya, mau gempa kok, sekolah ya pasti libur. Saya tidak percaya dan tetap menuju sekolah untuk memastikannya sendiri. Wah, rajin banget ini orang nih. Ternyata tidak hanya saya yang berpikiran untuk berangkat sekolah. Kakak kelas dan juga tetangga saya, sebut saja Titi, ini katanya nama samaran,
warga datang ke sekolah dan dia tidak percaya jika sekolah diliburkan. Dan tetangganya yang namanya Titi ini juga nggak percaya kalau sekolah diliburkan. Jadi Titi juga datang ke sekolahan. Ternyata benar sekolah libur. Bangunan sekolah beberapa ada yang runtuh. Kami berdua duduk di salah satu pos ronda dekat sekolah. Kami saling menceritakan kegiatan yang dilakukan saat sebelum gempa. Saya menceritakan kegiatan saya yang terjebak di kamar mandi saat gempa berlangsung, dan dia pun menceritakan kegiatannya yang sedang sarapan. Lalu ia teringat kejadian yang aneh semalam sebelum gempa. Jadi gini teman-teman, H-1 sebelum gempa itu banyak yang mengalami sesuatu gitu yang aneh gitu ya. Yang pertama, kalau setahu saya, ini menurut perasaan saya, menurut saya dan orang tua saya, itu yang pertama, ada di langit itu ada garis melintang gitu. Cuman ya itu kalau di secara keilmuan mungkin itu awan biasa seperti itu. Cuman kami orang Jogja itu meyakini itu tanda-tanda seperti itu. Kemudian yang kedua, kita biasanya mengalami bukan biasanya ya. Jadi yang kedua, waktu itu saya sendiri pernah mendengarkan ibu saya itu ngomong seperti ini. Dia waktu itu kan ibu saya melihat berita di TV gitu kan. Dia tuh ngomong gini, wah enak ya tidur di posko, dapat makanan, nggak mikir makan, nggak mikir cari makan, nggak mikir cari duit gitu. Besoknya kita kena gempa gitu, dan aku tidur di posko juga. Ibu saya pun juga tidur di posko. Jadi Hamin gempa itu sebenarnya kayak ada tanda-tanda dulu gitu, kayak ada omongan-omongan gitu kan. Nah ini yang diceritakan temanku ini juga sama nih. Kita lihat, kita dengarkan ceritanya. Malam itu hari Jumat tanggal 26 Mei. Dia sedang belajar pelajaran agama bab tanda-tanda kiamat. Yang ia baca saat itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Salah satunya tanda-tanda sering munculnya gempa. Bagi dia, kata gempa adalah kata yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Maklum ya, ini kelas 2 SD waktu itu. Jadi ya kelas 1 SD ya, jadi masih kecil banget. Jadi dia belum tahu kata gempa itu. Dia bertanya kepada kakungnya saat itu sedang menemaninya belajar. Kakungnya itu kakek. Kakungnya itu kakek. Jadi kalau ada banyak ya kalau istilah nama simbah gitu ya. Kalau di Jawa namanya simbah, kalau mungkin ada yang nyebutnya kakek, ada yang nyebutnya kakung. Gitu ya, banyak. Dia berkata, "Kung, gempa itu apa?" Kakungnya tidak menjawab pertanyaan dan hanya menggeleng. Dia pun tidak bertanya kembali dan memilih untuk membersihkan perlengkapan belajarnya dan pergi tidur. Nah, ini tanda-tanda yang dia alami sebelum gempa gitu. Esoknya pukul 4 pagi, ia terbangun karena suara bising dari angsa milik Mbah Moh yang kandangnya ada di samping rumahnya. Angsa-angsa itu bersuara keras seperti sedang diikuti oleh sesuatu. Angsa-angsa itu terus berteriak hingga sejam lamanya. Temanku merasa aneh, tapi memilih untuk mengabaikannya. Jam setengah 6, dia pergi mandi dan dilanjut sarapan. Lalu kejadian tidak terduga pun datang pukul 6 pagi kurang 5 menit. Jadi ya jam 5.55 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jam 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ya pukul 6 kurang 5 menit ya. Bumi berguncang, orang-orang berlarian keluar rumah, tergelincir
dan ada yang bersujud memohon ampun. Temanku pun termasuk orang yang berlari keluar. Dia pun mendengar orang-orang berteriak, gempa, gempa, gempa gitu ya, gempa, gempa, gempa. Dia pun baru mengerti apa itu gempa. Jadi seperti itu teman-teman, banyak keanehan-keanehan yang terjadi sebelum gempa dan juga sesudah gempa gitu. Kita bagi orang Jogja, kejadian gempa itu ada kejadian yang sangat luar biasa sekali, dan itu pertamanya yang terjadi di Yogyakarta, dan itu menewaskan ribuan orang dan juga membuat rumah sebagian orang yang ada di Yogyakarta itu roboh, dan banyak yang kehilangan keluarga, dan juga ada yang cacat jadinya karena kena tembok seperti itu ya. Itu kejadian yang sangat suram sekali, sangat mengerikan. Semoga nggak akan terjadi lagi di Yogyakarta. Sebenarnya di Yogyakarta itu yang paling sering terjadi itu adalah gunung api meletus, karena di Jogja itu kan secara geografisnya, kalau di selatan itu ada pantai selatan, pantai pantai Parangtritis dan Gua Cemara dan lain sebagainya kalau di selatan. Kalau di utara itu ada Gunung Merapi. Jadi yang sering meletus itu Gunung Merapinya. Gunung Merapi itu karena masih aktif, Gunung Merapi, jadi ya dia sering meletus gitu. Oke teman-teman, sampai situ saja percakapan kita. Semoga teman-teman terhibur dari video ini. Ini adalah pengalaman gempa yang ada di Yogyakarta. Video ini nanti akan diupload tanggal 28 Mei 2020. Jadi teman-teman ketika melihat video ini berarti kita sudah melewati tanggal 27 Mei 2020. Nggak apa-apa ya teman-teman, telat sehari. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan tolong teman-teman, karena subscribe itu gratis, tolong ya, bayar pakai subscribe aja ya, biar channel ini berkembang dan saya semakin semangat membuat video. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, aku lupa, ada sedikit yang lupa. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau semuanya video ini banyak noise-nya, karena ini diambil di pagi hari dan orang tua saya sedang bolak-balik untuk masak dan ke kamar mandi. Jadi mohon maaf kalau banyak noise-nya. Pagi ya, kita tutup. Dadah.